Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halifa, kelas R6B, NPM 2019-21500-219, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video ini, saya akan menjelaskan pemahaman saudara tentang tema-tema di bawah ini. Pertama, pengertian akhlak dan keutamaannya. Kedua, adab atau etika belajar dalam Islam. Ketiga, etika beragama, berbangsa, bernegara dalam Islam. Keempat, pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Seperti apa? Simak selengkapnya. Akhlak dan keutamaannya. Pengertian akhlak ialah sebuah nilai, value atau norma yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia atau tingkah laku di muka bumi. Sistem nilai tersebut adalah ajaran Islam dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber nilainya dan ijtihad sebagai salah satu metode berpikir Islami. Tindakan dan pola pikir yang dimaksud adalah berbagai macam pola hubungan dengan Allah, sesama manusia dan juga alam. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khuluq, yang berarti watak, kelakuan, tabiat, perangai, budi pekerti, dan tingkah laku atau kebiasaan. Akhlak dalam Islam diartikan sebagai perangai atau tingkah laku yang ada dalam diri seseorang yang telah melekat dan dilakukan serta dipertahankan secara terus-menerus. Definisi akhlak menurut ulama atau ahli. Pertama ada Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, pengertian akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang manusia yang dari sifat tersebut akan timbul suatu perbuatan yang mudah atau gampang dilakukan tanpa perlu adanya pemikiran dan pertimbangan lagi. Sedangkan menurut Muslim Nurdin, akhlak adalah sebuah sistem nilai yang dapat mengatur tindakan serta pola dan sikap manusia yang ada di muka bumi. Pengertian akhlak sendiri dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pertama ada menurut sudut pandang Suluk Az-Zahariyah. Akhlak adalah suatu cara pandangan yang memperhatikan hal-hal yang tampak dalam diri seseorang, seperti contohnya dalam bertutur kata, bertingkah laku, dan watak. Kedua, menurut sudut pandang Bataniyah. Akhlak merupakan suatu ilmu yang membahas berbagai masalah yang dihadapi manusia terkait dengan hal-hal kejiwaan. Keutamaan akhlak. Beberapa keutamaan akhlak: mempunyai akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah. Di antaranya adalah 1. Berat timbangannya di akhirat. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang yang mempunyai akhlak terpuji akan mempunyai timbangan yang berat di akhir kelak, di mana semua amal manusia akan dihisap. Tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia ini dapat mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Kedua, ada dicintai Rasulullah. Rasulullah SAW diutus ke dunia tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari itu, Rasulullah akan mencintai manusia yang berakhlak baik. Sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya. Dan yang paling aku benci dari kalian dan yang paling jauh tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang banyak bicara, angkuh, dan sombong. Selanjutnya, mempunyai kedudukan yang tinggi. Seseorang yang mempunyai akhlak terpuji dan budi pekerti yang baik akan mempunyai kedudukan yang tinggi di akhirat kelak, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Selanjutnya, keempat, dijamin rumah di surga. Mempunyai akhlak yang mulia sangatlah penting bagi seorang muslim. Keutamaan mempunyai akhlak yang mulia sangat besar. Salah satunya adalah adanya jaminan imbalan sebuah rumah di surga bagi kaum muslim yang berakhlak mulia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang intinya bahwa akan dibuatkan rumah di tepi sungai bagi orang yang meninggalkan debat walaupun orang tersebut benar.
akan dibuatkan rumah di tengah surga bagi orang yang tidak suka berbohong meskipun hanya bercanda, serta rumah di atas surga bagi orang yang berakhlak mulia. Selanjutnya ada syarat dan adab menuntut ilmu dalam Islam. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis telah menjelaskan tugas dan tanggung jawab muslim untuk menuntut ilmu. Mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim, dan siapa yang menanamkan ilmu kepada yang tidak layak seperti yang meletakkan kalung permata mulia dan mutiara dan emas di sekitar leher hewan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berikut adab menuntut ilmu dalam Islam. Pertama, diawali dengan niat. Niat yang baik menentukan keberhasilan seorang muslim dalam menuntut ilmu. Pentingnya niat telah diingatkan Rasulullah SAW kepada para umatnya, dan dalam hadis, sebuah perbuatan dinilai berdasarkan motivasinya, dan tiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Mereka hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya akan membalas orang tersebut. Namun, mereka hijrah karena hal yang bersifat duniawi atau wanita yang akan dinikahi, maka dia akan mendapatkannya hal tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, melakukan yang terbaik atau ihsan. Selain niat karena Allah Subhanahu wa taala, usaha terbaik harus dilakukan tiap muslim saat menuntut ilmu. Usaha terbaik akan mendapatkan hasil yang juga baik sesuai hadis Rasulullah yang artinya sungguh Allah telah menetapkan ihsan dalam segala hal. Jika kalian berperang maka lakukan yang terbaik. Jika sedang menyembelih hewan maka lakukan usaha yang terbaik. Salah satu dari kalian mengasah pisaunya sedangkan yang lainnya menenangkan hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, tawakal. Setelah melakukan usaha terbaik, tiap muslim menyerahkan hasilnya sesuai ketentuan Allah, sesuai sifat yaitu tawakal. Ahli Ruqayyah menjelaskan tawakal adalah sifat penting yang memungkinkan seorang muslim tidak mudah menyerah. Usaha dan doa hanya kepada Allah menjadi bekal penting bagi muslim dan menuntut ilmu. Keempat, menghilangkan sikap dan kebiasaan buruk. Ahli Ruqayyah menjelaskan pentingnya menghilangkan sikap dan kebiasaan buruk lewat cerita Imam Syafi'i yang merasa ingatannya lemah. Guru Imam Syafi'i, Waqi, menyarankan muridnya untuk berhenti melakukan dosa. Menurut Waqi, pengetahuan adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mau cahayanya menyinari dosa. Kelima, ada bersyukur pada Allah. Dalam firman-Nya surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan manfaat bersyukur dalam segala hal, termasuk saat menuntut ilmu. Bersyukur akan membuka nikmat lainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ibrahim ayat 7, dan ingatkanlah juga tatkala Tuhanmu menjelaskan sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Keenam, selalu zikir dan mengucapkan istighfar. Zikir dan istighfar jangan sampai tidak diucapkan muslim saat menuntut ilmu. Ketika menemui kesenangan atau halangan, selalu ingat Allah akan menghindarkan muslim dari hal buruk sesuai hadis. Dunia dan segala isinya adalah kutukan, kecuali mengingat Allah Subhanahu wa taala atau berzikir dan segala hal yang mendukungnya atau orang yang memiliki atau yang oleh ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketujuh, ada berdoa supaya terhindar dari malas dan kesulitan. Berikut doa yang bisa dibaca supaya terhindar dari malas saat menuntut ilmu, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal azzi wal kasali wal bukhli wal zubni wa dala'i diani
wa ghalabatir rizal, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kecemasan dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, sesat dan pengecut, beban hutang, dan dari penguasa manusia. Berikut 6 syarat menuntut ilmu dalam Islam. Pertama, cerdas akal, emosi, dan akhlak. Kedua, kemauan yang kuat. Ketiga, sabar saat menemui kesulitan dan kemudahan. 4, punya cukup bekal. 5, belajar dari guru yang kompeten. Dan 6, mengatur waktu tidak kurang untuk belajar. Etika beragama, berbangsa, bernegara dalam Islam. Pengertian etika berbangsa dan bernegara secara etimologi berasal dari kata etika, yaitu dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Sedangkan etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Istilah lainnya yang memiliki makna hampir sama dengan etika adalah moral. Moral berasal dari kata Latin yaitu mos atau bentuk tunggal, atau mores dari bentuk jamak, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup, serta secara terminologi, etika adalah ilmu tentang baik buruknya suatu perbuatan manusia, atau dalam kata lain, etika digunakan untuk meninjau perbuatan manusia dari sisi keilmuan. Dalam filsafat, etika disebut sebagai filsafat moral, yakni studi yang sistematik tentang sistem sifat dasar dari berbagai konsep, nilai baik dan buruk, benar dan salah suatu perbuatan manusia. Etika juga sering diartikan sebagai aturan yang tidak tertulis, di mana setiap orang diharapkan untuk mematuhinya. Dalam bahasa Inggris, istilah bangsa dikenal dengan nama nation, yang memiliki 2 pengertian, yakni pengertian antropologis dan sosiologis, dan politis. Dalam pengertian antropologis dan sosiologis, bangsa adalah suatu masyarakat yang merupakan suatu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing berasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, sejarah, dan istiadat. Adapun yang dimaksud bangsa dalam pengertian politik adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negara sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke dalam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bangsa adalah sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan sejarah, asal keturunan, agama, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Etika seorang muslim dalam berbangsa dan bernegara. Secara garis besar, setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan wujudkan kemaslahatan umat. Pertama, menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam kehidupan, kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang paling dicari oleh setiap manusia. Bahkan kehidupan manusia itu sendiri disebut sebagai proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Dalam Islam adalah agama yang akan selalu berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Bahkan menegakkan keadilan dan kebenaran adalah kewajiban bagi setiap muslim kapan saja dan di mana saja. Saking pentingnya keadilan dalam kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar selalu menegakkan keadilan dan kebenaran sebagaimana tercantum dalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadikan saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kaum untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Secara genealogis, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama, dan dari bahan yang sama. Persamaan inilah yang menjadi dasar pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam menjadi tujuan diturunkannya syariat maqasidul syariah yang mencakup 5 hal, yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak kekayaan, hak keturunan. Secara sosiologis, ajaran Islam akan mengerucut pada 5 hal tersebut, karena 5 hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat primer dan utama dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, seorang muslim berkewajiban menegakkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila ini terwujud, maka cita-cita menjadi negara yang berdalatun thayyibatun warobun ghafur akan tercapai. Ketiga, mewujudkan kemaslahatan umat. Inti daripada syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini bisa bersifat material maupun non-material, baik untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Kemaslahatan adalah sesuatu yang bersifat universal, berlaku di mana saja, kapan saja, sehingga harus diperjuangkan oleh setiap manusia. Dalam berbangsa dan bernegara, kebijakan atau keputusan hukum harus mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan umat. Bahkan dalam kaidah fikih dikatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Dengan demikian, peran serta seorang muslim dalam politik secara umum dan kebijakan secara khusus ikut serta mendorong terwujudnya kemaslahatan umat. Pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip agama Islam dalam kebijakan publik. Musyawarah Islam adalah suatu bentuk keadilan untuk semua umat manusia. Dalam Islam, musyawarah adalah sebuah landasan hidup yang harus dipegang teguh baik para pemimpin maupun rakyat.